Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mudakir MAG selaku Rektor IAIN Kudus, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Dover MAG selaku Ketua LPPM IAIN Kudus, yang kami hormati Ibu Maisyana MPDI selaku dosen pembimbing lapangan KKN IKDR Posko 13 IAIN Kudus, yang kami hormati Al Ustadz Muhammad Bahauddin MHum atau biasa disapa dengan Gus Baha selaku narasumber Q&A, dan tak lupa yang berbahagia sahabat-sahabat KKN dan viewers yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak acara pada kesempatan kali ini. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa. Kedua, sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Nurul Hikmah selaku moderator dalam acara Q&A yang diselenggarakan oleh KKN IKDR Posko 13 IAIN Kudus. Selanjutnya, saya persilakan kepada Gus Baha untuk menyampaikan sedikit kalimat pengantar mengenai tema kita, yaitu meningkatkan akhlakul karimah pada generasi emas. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan niatan yang baik ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh wali min auliya illah dalam kitab Al-Manhajus Shawi yang bernama Syekh Junaidi bin Muhammad, bahwa man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Wa man fataha ala nafsihi baban niyatin sayyiatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taghalan. Barang siapa dalam pembelajaran ini membuka dengan niatan yang baik, niat karena thalabul ilmi li izalatil jahli, Allah akan membuka 70 pintu-pintu taufik, ya, keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu. Dan sebaliknya, kalau niat itu dibarengi dengan satu saja niat yang buruk, Allah juga akan membukakan 70 pintu, tapi pintu-pintu kesesatan. Maka alangkah baiknya mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Nawainat ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadkir wa naf'a wal intifa ibtiwa amrudatillah wa qurbihi wa sawbihi wa istishfa'a li anfusina sya'ulillahi lana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Ashabul ma'ali hadratil mutaramin minal muslimin wal muslimat wal musyahidin wal musyahidat ausu atullab alladzina qad badalu juhudakum alal qiyami bihuduri hadil majlisil ilmi rahimakumullah wa radhiyankum wa barakalakum. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga rahmat selalu tercurah untuk kalian semua, keberkahan ilmu dan ridho dari Allah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Q&A pada KKN kelompok 13 ya. Pada kesempatan hari ini kelompok 13 mengadakan sebuah live secara langsung dengan tema menanamkan akhlakul karimah pada generasi emas. Ya, kita tahu sendiri kata akhlak sendiri bentuk plural atau jamak dari kata lafal khuluq. Di dalam Al-Quran tidak banyak, hanya 2 ayat saja yang menjelaskan tentang akhlak itu sendiri. Yang pertama, secara harfiah akhlak sendiri bermakna kebiasaan, dan yang kedua bermakna budi pekerti. Hal itu diambil dari 2 surat ya. Yang pertama surat Asy-Syu'ara ayat 137 yang berbunyi in hadza illa khuluqul awalin. Sesungguhnya agama ini adalah
merupakan kebiasaan dari pendahulu-pendahulu kita. Itu yang bermakna kebiasaan. Maka dari sini kita bisa mengistilahkan ya, akhlak tersebut kalau tidak dibarengi dengan kebiasaan secara terus-menerus, maka tidak bisa dikatakan hal tersebut adalah akhlak. Misalnya orang tersebut melakukan sodakoh ya, di mana di lain hari dia tidak pernah melakukan yang namanya sodakoh, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang tersebut mempunyai sifat yang dermawan, sifat akhlak yang dermawan. Karena apa? Tidak dilakukan secara terus-menerus, secara kebiasaan. Yang kedua, akhlak bermakna budi pekerti. Ini diambil dari surat Al-Qalam ayat 4 ya. Ya. Innaka la'ala khuluqin alim, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Ya, ini hanya akhlak berindikasi pada konotasi yang sangat positif, yaitu akhlak yang tidak dibarengi dengan sifat-sifat lain. Makanya ketika ada istilah ya, kamu tidak punya akhlak, ya, anak itu tidak punya akhlak, berarti apa? Tidak mempunyai akhlak yang baik. Ini yang sudah populer di media sosial dan lain sebagainya. Lah, akhlak di sini perlu sangat sekali ditekankan ya, karena memang akhlak ini kalau tanpa ilmu ya, itu bagaikan yang namanya api tanpa yang namanya sumbu atau bahan bakar. Ya, al ilmu bila adabin, ilmu itu bila tanpa akhlak, kanarin bila hatobin, seperti yang namanya api yang tanpa yang namanya sumbu. Jadi meskipun orang tersebut orang yang pandai, pintar di kelasnya dan lain sebagainya, tapi kalau tidak punya akhlak, lama-lama yang namanya api tersebut akan hilang mengecil. Tapi beda lagi orang yang bodoh tapi mempunyai akhlak yang luar biasa ya, dengan sumbu seperti kertas, sumbu bahan bakar dan lain sebagainya yang sangat banyak. Itu nanti yang api yang kecil itu layaknya korek api akan membesar dan membesar seperti yang namanya api kobaran yang membakar rumah seperti itu. Lah, untuk akhlak sendiri kadang kita menemukan beberapa istilah yang hampir mirip dengan akhlak. Salah satunya moral dan juga etika ya, Pak ya. Nah, kalau akhlak sendiri tadi diambil dari bahasa Arab ya, dari lafal khuluq yang mempunyai mana kebiasaan yang selalu kontinu dan juga budi pekerti yang baik. Berarti juga ada akhlak yang konotasinya juga yang buruk, juga ada di sini. Ada istilah yang dua ini, kira-kira mana sih yang menjadi titik perbedaan antara akhlak, moral dan juga etika? Ya, kita bedah satu persatu ya. Moral ya, istilah moral sendiri itu dari bahasa Latin yang diambil dari kata mores, merupakan bentuk jamak dari kata mos itu sendiri, yang artinya adalah adat istiadat. Makanya di sini arti dari moral tersebut adalah sebuah nilai ya, nilai di mana menjadi nilai dasar di mana menjadi sebuah patokan masyarakat, bisa dikatakan baik dan buruk, sehingga nilai tadi menjadi sebuah adat istiadat. Nah, ini seperti moral ini, seperti yang sudah dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwa moral ini, akhlak ini adalah orang yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, yaitu mengikuti adat. Maka ketika ada sebuah nas dari Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa tabi sayyatal hasana tamhuha wa khuluqin nas bihulukin hasanin. Saya mengambil kutipan yang paling belakang ya, wa khuluqin nas bihulukin hasanin, itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sayyidina Ali memberikan tafsiran tersebut berupa muwafaqatun nas ala kulli syai'in min ghairil ma'asi, yaitu bisa menyesuaikan ya di segala bidang pada masyarakat selagi bidang tersebut tidak mengandung unsur maksiat. Makanya di sini merupakan adat istiadat ya, selama adat istiadat tersebut tidak mengandung unsur maksiat, kita harus mengikuti. Maka ke orang yang bisa mengikuti adat istiadat tersebut bisa dikatakan bermoral baik ya, seperti itu. Makanya orang ada yang tahlilan, ada sholawatan, ada al berjanji, tapi orang tersebut kok tidak mau mengikuti menyesuaikan diri kepada lingkungannya, maka bisa dikatakan orang tersebut tidak mempunyai moral atau akhlak. Makanya wa khaliqin nas bihulukin hasanin, Rasulullah bersabda, bergaulah kalian kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Itu artinya adalah bisa menyesuaikan diri. Ya, dalam arti mengikuti adat istiadat. Makanya hampir tipis ya bedanya ya antara akhlak sama moral. Cuman bedanya itu di tolak ukurnya saja, Mbak. Ya, perbedaannya kalau tolak ukur akhlak itu tercermin atau berlandaskan pada Al-Quran sama As-Sunnah, sedang kalau tolak ukur moral itu berlandaskan dari masyarakat. Jadi orang yang
tersebut kok dia bermasyarakat tidak mau ikut RT-nan, tidak mengikuti hajatan dan lainnya, itu bisa dikatakan orang tersebut tidak beretika atau bermoral, tidak kurang baik seperti itu. Terus yang terakhir, perbedaan antara akhlak, moral, dan juga yang terakhir tadi etika. Etika sendiri bukan dari bahasa Latin ya, tapi dari bahasa Yunani yang berarti etikos. Tapi tolak ukurnya di sini, kalau etika berdasarkan baik buruknya perbuatan, itu bukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi berdasarkan hati nurani. Makanya setiap manusia, dia lahir itu punya fitrah hati nurani yang bersih. Ketika dia belum dibumbui dengan agama, dia bisa membedakan ini baik, ini buruk. Makanya kalau berdasarkan logika, berdasarkan hati nurani, orang tersebut juga sudah mempunyai etika aslinya. Nah ini cuman perbedaannya di batasan tolak ukur saja. Lah, untuk akhlak sendiri di sini tercermin atau sudah dipraktekkan oleh beberapa salafus soleh ya, seperti tadi. Dalam arti la'alahulukul awalin itu merupakan akhlak orang-orang terdahulu. Salah satu contoh ya akhlak yang sudah dipraktekkan adalah akhlaknya Sayyidina Ali ketika menunggu orang tua. Ya. Karena Sayyidina Ali terburu-buru mau sholat ke masjid, ya dia menunggu seorang tua renta untuk berjalan, ya, yang saat itu malah diketahuinya orang tersebut adalah orang Nasrani, sehingga apa? Dengan akhlak yang baik itu Sayyidina Ali mendapatkan 1 rakaat ya dari Rasulullah. Dalam arti malaikat Jibril menahan rukuknya Rasulullah itu karena dengan akhlak. Terus apalagi salah satu manfaat dari akhlak? Ada lagi seorang orang tua yang sangat mengagungkan ilmu, sangat mengagungkan Al-Quran. Contohnya ibunya Al-Fatih. Tahu nggak Al-Fatih itu apa, Pak? Tidak tahu ya. Al-Fatih itu adalah sang penakluk Konstantinopel atau Istanbul. Ya, itu seorang penakluk Istanbul, dia mendapat jabatan raja itu karena akhlaknya orang tuanya. Jadi orang tuanya Al-Fatih itu selama dia hidup tidak pernah duduk selama di situ ada Al-Quran. Jadi kalau ada majelis, ada rumah orang, kalau ada Al-Quran, dia lebih baik berdiri karena pengen menghormati Al-Quran. Itu salah satu akhlak yang dijadikan. Terus manfaat orang berakhlak ya, bisa menjadikan dia masuk Islam. Ya, salah satunya adalah kisah Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa saat itu berperang untuk menunjukkan sihirnya ya kepada Fir'aun ya, orang-orang suhur, orang penyihir itu mengajukan melemparkan Nabi Musa, kamu melempar atau saya duluan, dalam arti dengan akhlak yang baik yaitu memberikan tawaran. Ya, saat itu langsung ya udah kamu dulu yang melempar. Dengan akhlaknya para penyihir tadi ya, dalam arti mendahulukan memberikan tawaran kepada Nabi Musa, itu Allah memberikan hidayah kepada para penyihir tadi. Nah, itu salah satunya, dan banyak sekali yang namanya manfaat-manfaat dari sikap akhlak yang terpuji tersebut ya. Tidak hanya kisah-kisah tersebut. Rasulullah dalam mimbar ya, mimbarnya itu kan dibuat oleh salah satu sahabat ya itu. Itu mimbarnya itu ada 5 step ya. 1, 2, 3, 4 ya, 5. Yaitu Rasulullah itu selalu mendapatkan mimbar yang paling atas ya. Yaitu ketika Rasulullah sudah meninggal, itu Sayyidina Abu Bakar tidak berani yang namanya naik ke mimbarnya Rasulullah yang paling atas. Jadi dia posisinya turun di paling ya bawahnya Rasulullah. Demikian untuk yang Sayyidina Umar, dia posisinya nomor 3 setelah yang namanya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar seperti tadi. Untuk Sayyidina Umar begitu di bawahnya lagi Sayyidina Ali cuma. Ya, karena posisinya hanya cuma 5 ondak-ondakan ya mimbar itu ya. Ketika Muawiyah itu kan sudah tidak terdapat lagi mimbar ya. Akhirnya mau menjaga akhlaknya, akhirnya apa, ditambahi lagi dengan 2 anak tangga lagi. Jadi ditambahi untuk dirinya dan anaknya. Dalam arti tadi direnovasi ya, itu untuk menjaga akhlak. Salah satunya di situ. Terus lagi ada sebuah kisah, ini di kitab Al-Fawaid Al-Hadisiyah. Salah satu diantaranya karena akhlak ya. Ini ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali. Kita tahu yang namanya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah mengalami rasa gugup yang sangat luar biasa. Dia seorang wali Allah, wali kutub ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika saat itu dia sedang bingung, itu ditanya sama Rasulullah ya pada siang hari,
kenapa Syekh Abdul Qadir wahai cucuku? Saya ini grogi ya Rasul, saya bingung. Saya akan menghadapi orang-orang alim di Baghdad kan seperti itu. Akhirnya dari situ ya sudah kamu buka mulutmu. Kemudian diludahi sama Rasulullah sebanyak 3 kali. Akhirnya lancar dari situ. Dia tidak tidak grogi lagi. Nah, terus jalan sampai ke yang namanya tempatnya, sudah masuk mimbar, ternyata orangnya luar biasa. Jadi puluhan ribu, hampir jutaan di situ yang menghadiri majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga menambah ketakutan dari Syekh Abdul Qadir. Lalu dari kejauhan datang yang namanya Sayyidina Ali. Kenapa kamu kok semakin gemeter tubuh kamu? Nah, akhirnya dari situ yaudah kamu buka mulutmu, nanti saya kasih yang namanya ilmu. Dari situ Sayyidina Ali juga memberikan ilmu lagi. Bukan cuma Rasulullah. Rasulullah tadi memberikan air ludahnya sebanyak 7 kali. Tapi Sayyidina Ali memberikan air ludahnya sebanyak 6 kali. Nah, terus kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tanya, Sayyidina Ali kenapa kok jumlahnya 6 tidak dengan gendapkan 7 seperti Rasulullah? Karena ini adalah adab, saya tidak boleh mengikuti Rasulullah. Nah, ini salah satu adab yang sudah diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, Rasulullah, dan Sayyidina. Dan banyak sekali kisah mengenai akhlak-akhlak yang bisa kita lakukan. Nah, nanti mengenai akhlak lebih jauh lagi ya, secara lebih detail kita akan masukkan ke dalam sistem diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya persilahkan untuk diutarakan. Ya, kepada moderator saya persilahkan. Terima kasih untuk Gus Baha. Selanjutnya kita akan menuju ke inti acara, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kita sudah memilih beberapa pertanyaan di medsos ya. Langsung saja pertanyaan yang pertama dari Syata. Assalamualaikum, saya ingin bertanya mengenai maraknya video ASMR sekarang. Padahal yang kita tahu akhlak ketika makan itu sebaiknya tidak bersuara atau yang biasa disebut mengecap. Menurut narasumber bagaimana? Apakah itu menjadi masalah atau tidak? Terima kasih. Ya, adab makan sama minum ya berarti ya. Ya. Apa tadi Mbak? AMSR? Iya, kayak semacam itu loh yang di mic biar supaya kecapnya itu gitu terdengar. Ya. Itu menjadi sebuah akhlak lagi. Jadi salah satu adab orang kalau mau makan ya jangan sampai membunyikan suara. Dan itu juga mempunyai tata cara. Misalnya kalau kita minum ya, kita minum jangan lupa seperti air putih ini. Ya, itu jangan niati. Ya mau zamzam yukri kasalam. Ya mau zamzam yukri kasalam. Wahai air putih, air zamzam itu menitipkan salam untuk engkau. Habis itu langsung bilang bismillah, bismillah. Untuk kecupan yang kedua, dalam arti minuman yang kedua itu baca yang namanya bismillahirrahman. Nah, untuk yang tegukan yang ketiga baru bilang yang namanya bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini contohnya. Itu akhlak yang untuk membaca. Lebih bagus lagi kalau kita makanan atau minuman tadi kita buatkan niat yang baik, karena segala sesuatu dengan niat yang baik itu akan berbuah yang baik. Ya, misalnya jenengan mau minum kan perkara yang mubah ya Mbak ya. Tapi kenapa kok ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf itu bisa dikategorikan orang yang terhindar dari perbuatan mubah? Itu karena niat saja. Dalam arti makan atau minum yang tadi perbuatan mubah itu bisa menjadi sunnah. Bagaimana dengan cara niat? Jadi niat saya minum ini, saya makan ini karena ingin melakukan ibadah. Saya minum ini, saya makan ini karena mengikuti salafus soleh. Ya, saya makan ini, saya minum ini untuk melakukan takwa kepada Allah. Dalam arti tadi yang perkara mubah itu bisa menjadi sunnah karena niatnya. Itu yang paling penting. Dalam arti niat plus tadi cara-caranya itu jangan lakukan seperti itu, adab-adab yang baik ya dan lain sebagainya. Gitu nggih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sini dari Imim 1302. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Kak, bagaimana sih sikap atau tingkah laku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, adab kita bergaul dengan orang lain, adab kita kepada orang tua yang bagaimana mencetak generasi negeri ini? Oh gitu. Ya, kita tahu sendiri Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah ya. Dan juga Rasulullah diutus juga innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan kana hulukuhu hulukul Quran. Nah, karena hulukuhu hulukul Quran. Nah, tadi menjadi pertanyaan bagaimana sikap
akhlak kita pada diri kita sendiri dan juga sikap kita kepada lingkungan gitu ya. Nah, sikap kita kepada diri sendiri itu adalah akhlak yang menjadi sebuah kewajiban manusia yang dibutuhkan manusia tersebut, baik secara zahir atau batin. Itu adalah sikap pada diri sendiri. Contohnya apa? Ya, contohnya akhlak pada diri sendiri adalah tadi bersikap sabar, ya, terus tidak pernah bohong, bersikap amanat. Di situ kan tidak sampai merugikan diri sendiri. Terus bisa istiqomah, ikhlas dalam menjalankan ibadah, ya. Terus yang lain dalam arti itu adalah sikap yang harus kita tanamkan untuk diri sendiri, ya, berdisiplin. Nah, itu sikap yang akhlak yang harus kita tanamkan pada diri sendiri. Nah, sedang untuk akhlak yang hubungannya dengan lingkungan, ini lingkungan masih bersifat umum ya. Bisa lingkungan di sini adalah tetangga, teman, atau mungkin lingkungan di sini adalah apa itu? Hal yang tidak mempunyai nyawa atau seperti yang namanya tumbuhan atau alam ya. Makanya di sini menjadi pertanyaan saya, itu lingkungan yang bagaimana? Lingkungan sekitar atau bagaimana? Bukan lingkungan. Apa? Adab kita kepada orang tua sebagai pencetak generasi negeri. Adab kita kepada orang tua. Oh, gitu. Ya, sebagai pencetak negeri. Ya. Kalau akhlak anak kepada orang tua itu di dalam kitab Durratun Nasihin itu harus memenuhi syarat 10 ya. Salah satunya adalah al-khidmatu inih taja, yaitu berkhidmat kepada orang tua, membantu perbuatan ya, orang tua, pekerjaan orang tua di rumah, itu yang harus dilakukan. Yang kedua, at-ta'atu in amara ghairu maksiat, yaitu taat kepada orang tua selagi taat tersebut tidak mengandung unsur maksiat. Jadi misal disuruh untuk ke masjid ya kita taati, ya. Disuruh untuk berbelanja kita taati. Tapi kalau disuruh untuk ke tempat prostitusi jangan. Nah, ini perintah tersebut selama tidak mengandung unsur maksiat. Yang nomor 3, al-ijabatu inih taja, menjawab panggilan orang tua dengan segera. Ini paling penting ya. Ya, bahkan dalam keadaan sholat pun anak itu disuruh untuk membatalkan sholat kalau orang tua itu memanggil. Dalam tanda kutip di sini adalah sholat sunnah. Ya, itu ada hadisnya juga. Idza kunta fi sholati fada'aka abuka fa'ajabhu. Fa'in da'atska ummuka fa'ajabha. Jika kamu dalam keadaan sholat, bapakmu memanggilmu, maka jawablah. Jika ibumu memanggilmu, maka jawablah. Gitu ya. Terus yang nomor 4, adab yang harus dilakukan anak kepada orang tua, al-aklu ini tajiyah, dalam arti memberi makan kepada orang tua jika orang tua itu membutuhkan. Ini bagi khususnya untuk anak yang sudah mandiri ya. Nah, untuk yang kita bagaimana? Kita berusaha untuk bisa memberikan makan orang tua. Meskipun uang tersebut dari orang tua kita sendiri. Misalnya jangan dikasih pesangon orang tua, jangan lupa kalau jangan memberi makanan seperti bakso, siomay atau klepon dan yang lain sebagainya. Itu ditawarkan ke orang tua dulu. Bu, monggo dicicipi. Ya. Karena di sini ada nilai terpenting, ya. Wan madu'a aklan thayyiban fa akalahu duna walidayhi. Orang yang punya makanan yang enak tapi tidak pernah menawari orang tuanya, fa harramahullahu ladzi datu amil jannah, orang tersebut akan diharamkan untuk menikmati bau surga. Menikmati bau surga aja nggak bisa, apalagi kok masuk surga, kan demikian. Nah, ini harus punya yang namanya akhlak seperti itu. Dalam arti kalau punya makanan jangan dimakan sendiri ini. Dapat berapa tadi, Pak? 2. Terus yang nomor 5 ya, at-takallum bilaini dunal gildoh. Ya, berbicara dengan cara yang lirih, jangan sampai membentaknya. Makanya ada istilah wala taqul lahuma uffin, itu seperti itu. Ya. Terus apalagi? Al-masyu khalfahu. Ya, berjalan dilarang berjalan itu kalau bisa di belakangnya. Jangan sampai berjalan itu di depan orang tua atau di sampingnya. Ini juga termasuk adab atau tingkah laku anak. Ya, yang nomor 7 al-kiswatu ini taja, memberikan pakaian orang tua. Lah, kita belum bisa memberikan pakaian, ya nggak apa-apa. Ya bisa, misalnya kita masih pelajar atau jangan masih mahasiswa ya, pengen memberikan pakaian ya nyoba tadi yang sedikit-sedikit ada sisa dari pesangon orang tua kita kumpulkan, nanti pas lebaran kita belikan untuk baju. Nah, kalau lebih-lebih kalau orang tersebut sudah dewasa, dalam arti sudah berkeluarga, kok sudah punya penghasilan sendiri, ya itu harus bisa memberikan orang tua ya. Yang nomor 8 al-irdha bima radhiya li nafsihi, ridho terhadap apapun yang disukai sama orang tua. Orang tua suka silaturahim, ya kita melanjutkan silaturahim kepada teman-temannya. Orang tua suka yang namanya muslimatan, kita harus bisa melanjutkan muslimatan. Suka yang namanya
majelisan taklim, suka yang namanya menghadiri. Nah, itu kita harus juga mengikuti kesenangannya tersebut. Ya, mengikuti sunah-sunahnya dalam arti melanjutkan sunahnya. Yang nomor 9, al-ikrahu bima yakrahu nafsihi, membenci apapun yang dibenci orang tua. Ya, orang tua nggak suka yang namanya anaknya tadi rokok, ya udah nggak usah ngerokok. Misalnya aku nggak seneng anakku itu rokokan, ya udah nggak usah ngerokok. Nah, seperti itu. Nah, meskipun kalau nanti ada pertentangan dengan bapak gimana, bapak aja ngerokok kan gitu. Nah, itu jangan dahulukan yang ibu. Soalnya apa? Ada istilah hadis, man abarru ya Rasulullah, dijawab sama kultu, ya ummuka sumaman ummuka sumaman ummuka. Jadi kalau ada pertentangan, ibunya nggak pengen anaknya merokok, bapaknya pengen merokok, ya ikuti ibunya tadi. Nah, itu yang harus ditekankan ya. Terus yang terakhir, jangan lupa mendoakan orang tua. Jadi 10 ini yang merupakan adab yang harus ditekankan kepada anak, kepada orang tua. Insya Allah kalau jenengan bisa melakukan ini, menjadi anak yang soleh-soleh. Ya. Langsung ke sesi pertanyaan yang ketiga ya. Dari aku nyoba 2. Alhamdulillah ada acara Q&A. Saya Muhammad Zainuri dari Kudus. Izin bertanya Min, bagaimana cara pembinaan dalam meningkatkan akhlakul karimah pada anak yang masih SD dalam kehidupan keluarga sakinah? Oh gitu. Terima kasih. Ya, untuk menanamkan akhlak pada anak SD, dalam arti tidak cuma anak SD, Mbak. Harusnya mulai dari kecil itu sudah ditanamkan akhlak. Ibarat akhlak ini itu batang pohon ya. Batang pohon kalau masih kecil itu masih bisa dibelok-belokkan. Ya, bisa dibelokkan sesuai dengan kemauan orang tua. Tapi kalau batang pohon tersebut sudah besar, itu sulit sukar sekali untuk dibelokkan. Akhlak juga demikian. Akhlak itu harus ditanamkan mulai sejak kecil, dan itu harus mulai sejak kecil dilakukan pembinaan dari orang tua terus menerus. Di antara ini yang saya kutip dari salafus soleh ya, ada beberapa pembinaan yang perlu dilakukan kepada anak-anaknya. Jadi para soleh itu sebelum anaknya lahir itu sudah dilakukan pembinaan akhlak. Misalnya dia selalu, orang ibu atau ibunya tadi ketika mengandung selalu membaca yang namanya surat-surat, sholawat seperti itu. Ketika memasak atau ketika mencuci beras itu membaca ya latif, sholawat ya. Ketika memasak juga membaca sholawat. Ketika menyusui, ibu itu nggak pernah yang namanya lupa baca ayat ayat kursi, terus surat al-ikhlas, al-falak sama anas. Jadi nanti sebagai calon-calon ibu juga demikian sih, dalam arti tidak cuma menyusui lihat TV aja, tidak. Pengen membentuk anak karakter akhlak tadi, ya tadi jangan menyusui sambil baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak sama anas. Terus juga dilatih terus, nanti kalau anak sudah mulai bisa bicara, kita menanamkan dengan cara yang baik juga. Ajarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Itu mulai belajar membaca itu tanamkan seperti itu. Ya, ajarkan la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. Jangan ajarkan lagu-lagu yang model-model seperti zaman sekarang. Ajarkan yang seperti itu dulu. Ya, nanti ketika sudah bisa ajarkan mulai dini itu dia bangun lebih awal sebelum yang namanya subuh datang. Jadi itu nanti akan menjadi karakter anak sendiri. Bawa ke majelis-majelis salim ya, ke tempat-tempat pembelajaran, karena itu juga akan mempengaruhi jiwa sang anak. Karena sangat pengaruhnya seperti ibarat botol yang masih bersih. Itu botol bisa menjadi kualitas ya. Kalau botol tadi diisi air putih, harganya berapa? 4.000. Kalau dikasih jus menjadi 10.000. Kalau dikasih madu berapa? 100.000. Kalau dikasih minyak ratusan ribu ya. Anak juga demikian, aslinya dia itu adalah botol yang masih kosong, tapi kalau jangan mengisinya dengan akhlakul karimah, dengan ilmu yang sangat luar biasa, dia akan menjadi seorang yang sangat berharga sekali. Maka dari sinilah perlu yang namanya diajarkan pembinaan mulai dari awal ya. Bahkan beberapa ulama ya, seperti muridnya Imam Malik yang dikenal dengan Abdurrahman bin Qasim, dia itu belajar selama 20 tahun. Lah yang 18 tahun itu hanya belajar akhlak, adab. Yang 2 tahun baru belajar ilmu. Bahkan riwayat lain, sebagian ulama Imam Malik itu belajar 30 tahun. Yang 20 tahun hanya untuk belajar adab, yang 10 tahun hanya belajar ilmu. Maka yang perlu ditekankan di sini bagi orang tua, ayo
kita harus sadar tentang akhlak terlebih dahulu. Dalam arti tanamkan akhlak bagaimana kita sekolahkan di madrasah atau yang di pondok pesantren dan yang lain ya. Jangan sampai anak ini kemasukan yang namanya ilmu dulu, tapi yang penting adalah akhlakul karimah, baru nanti ilmu akan mendatasi, menjelaskan. Gitu ya, Mbak. Ya. Pertanyaan keempat yaitu dari Fajar Handika 22. Assalamualaikum, izin bertanya. Akhlakul karimah sudah diajarkan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu, namun di generasi ini kita lihat fakta di lapangan banyak kemerosotan moral, kemerosotan akhlak, dan lainnya. Apa penyebab kemerosotan moral dan akhlak tersebut, terlebih di kalangan pelajar saat ini? Oh, faktor berarti ya? Ya, ya, kalau faktor mengenai degradasi moral, ya dekadensi, itu banyak sekali. Ya, salah satunya tadi memang ketanggapan orang tua ya. Orang tua banyak lebih mementingkan ilmu daripada akhlak. Ya, makanya aku pengen anakku sukses. Dalam arti yang dikejar itu dunia dulu, belum yang dikejar itu agamanya anak ini bagaimana kan gitu. Ditanamkan tentang agamanya, bagaimana ditanamkan tentang akhlaknya itu tidak sampai ke situ. Jadi yang terpenting itu anaknya sudah mendapatkan pekerjaan, itu yang menjadi kesalahan dari orang tua. Ini faktor yang menentukan orang tua, dan orang tua sendiri sebagai lingkungan keluarga itu menjadi madrasah yang pertama dan utama untuk anak tadi. Jadi yang pertama adalah orang tua. Yang kedua mungkin madrasah itu sendiri atau mungkin lembaga yang didapati. Itu bagaimana metodenya. Jangan salah menempatkan sekolahan ya juga akan salah. Maka untuk mencari guru juga harus dicari yang baik. Guru yang mempunyai sanad mutasil keilmuan itu juga harus dicari. Jadi nanti itu juga akan mempengaruhi akhlak juga. Terus kalau ketika sudah dewasa yang perlu diperhatikan apa masalah pergaulan. Ya, pergaulan anak itu bagaimana, ini perlu diawasi juga karena pergaulan ini mempengaruhi, Mbak. Ya, jangan sampai anak ini berteman dengan teman yang salah. Ya, jangan sampai berteman dengan teman yang salah. Ada ungkapan dari siapa itu? Malik bin Dinar. Ya. Kullu jalisin, semua teman duduk, la tastafidu minhu khairon, yang tidak bisa membawa dirimu faedah, dalam arti membawa kebaikan untuk kamu, fastanibhu, maka jauhilah. Maka untuk anak teman yang tidak bisa membawa pengaruh baik untuk kita, maka kita disuruh untuk menjauhinya. Itu kata Malik bin Dinar. Karena memang sangat pengaruhnya sangat besar itu. Ya, ada riwayat lain juga mengatakan di dalam sebuah syair, julusul as-solih yurisul fadilah. Jika kamu berdudukan atau mungkin bergaul dengan anak-anak yang soleh, kamu akan diwarisi dengan yang namanya keutamaan. Tapi kalau julusus syai' ya yurasul qabiha, kamu akan diwarisi dengan keburukan. Maka ini sangat menentukan. Akhlak itu akan dipengaruhi dengan yang namanya lingkungan atau pergaulan itu sendiri. Kamu pergaulannya sama duduk sama orang yang jualan minyak juga akan wangi. Duduk sama para habaib nanti juga akan kecipratan mendapat keberkahan orang tersebut, kan seperti itu. Demikian duduk dengan bersama orang alim juga akan mendapatkan ilmunya orang tersebut. Itu ya, Mbak ya. Tapi nanti kalau kumpul sama orang baik semua tuh Pak, terus nanti yang orang yang kurang baik itu gimana, kan nggak ada yang ngerangkul. Nah, ini masalahnya kita bisa mempengaruhi atau tidak. Ya, kalau jenengan merasa tidak bisa mempengaruhi, lebih baik jangan. Tapi kalau merasa jenengan punya kompetensi untuk mempengaruhi, misalnya seperti Gus Miftah, tahu ya, nah, itu dia tidak bisa terpengaruh tapi bisa mempengaruhi orang lain. Ya monggo-monggo mawon. Jadi dia masuk ke sarkem, dia masuk ke tempat apa itu di germo-germo itu ya, di teori sarkem itu dia tidak pengaruh, malah bisa mempengaruhi orang lain menjadi kebaikan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan terpengaruh, ini dilarang, itu ya. Jadi ada istilah itu apa ya, wong kang soleh kumpulono lah, itu makanya sangat berpengaruh sekali. Jadi yang menjadi pengaruh ya tadi orang tua, terus masalah lembaga, terus masalah ya pergaulan, dan juga yang lain yang mungkin nanti faktor-faktor yang bisa disebutkan itu. Ya, terus apa lagi? Lanjut pertanyaan kelima ya. Ini dari Nurvia. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana akhlak kita sebagai saudara dari seorang anak yang menuntut ilmu saat berinteraksi dengan gurunya, anak yang menuntut ilmu tersebut, walaupun usia sepantaran? Ya, walaupun usianya sepantaran, harus tetap mengagungkan ilmu. Harus tetap mengagungkan ilmu. Ada sebuah qaul yang disampaikan oleh Muhammad bin Alwi al-Habsyi.
Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu termasuk wali min auliyaillah. Beliau pernah berkata, "Aghdabu minat talib." Saya itu paling marah kepada santri alladzi layah tarimu, yang tidak bisa menghormati ustadahu walau kana sahibuhu, meskipun dia adalah temannya sendiri. Maka di sini kaitannya akhlak, meskipun itu sepantaran ya ataupun itu temannya sendiri, kita harus tetap memuliakannya. Dalam arti memuliakannya gimana ya tadi, unggah-ungguhnya kalau di sekolahan atau di dalam majelis nggak boleh ngomong sendiri, nggak boleh tanya ketika dibuka yang namanya pertanyaan ya, tidak boleh mendahului guru ya, tidak boleh berbicara sendiri lah, salah satunya gitu. Wong muridnya mungkin usianya di lebih tinggi misalnya, seperti saya kan ngajar di LK, itu juga yang LK itu harusnya punya sopan santun, nggak boleh dosennya cilik ya, sehingga dia semena-mena nggak punya alat, itu nggak boleh. Dalam arti meskipun dosennya itu atau gurunya itu lebih muda, kita harus menggunakan akhlakul karimah, digunakan taklim muta'alimnya itu ya, adabul same wal mutakilam atau adabul muridin itu sendiri harus dilakukan gitu ya, meskipun itu sepantaran. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Aris_Rizky. Sekarang zaman semakin berkembang, adanya generasi milenial, generasi Z atau disebut dengan generasi terakhir, kini dipertemukan dengan masa yang serba canggih. Kita sebagai etnis Jawa misalnya, yang dimana di dalamnya ada adat bahasa Jawa kromo. Nah, bagaimana penerapan akhlakul karimah dalam menggunakan bahasa dalam era digital, khususnya dalam etika berbicara? Berbicara ya. Ya, untuk akhlakul karimah dengan bahasa Jawa kromo ini memang harus diterapkan mulai dari kecil ya. Ya, ini juga implementasinya juga sudah saya terapkan untuk anak saya, dalam arti ya, dalam seperti itu, non dan lain sebagainya. Anak saya itu seperti itu, dalam arti meskipun yang manggil sendiri itu adalah temannya sendiri, dia itu masih tetap berbicara dalam ya. Nah, bagaimana untuk era sekarang ini ya, dalam arti era digital ya, yang perlu ditanamkan seperti pembinaan terus menerus, atau mungkin diadakan seminar, atau mungkin kalau bisa lagi mengadakan sebuah aplikasi tentang bahasa ya, karena sekarang kan belum ada istilahnya di Play Store itu translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, sangat jarang sekali. Bukan jarang, bahkan nggak ada ya Pak ya, nggak ada sama sekali ya. Padahal bahasa Jawa itu lebih kaya daripada bahasa manapun ya. Masalah yang namanya beras aja udah beda-beda namanya, yang namanya bahasa Inggris kan rice aja kan, tapi bahasa Jawa kan udah beda-beda lagi. Kalau dia sebelumnya itu bukan beras ya kan, apa mbak istilahnya mbak, gabah. Nah itu kalau masih ada isinya, nanti kalau sudah lembut-lembut jadi ini apa, nir tahu apa kan, seperti itu. Kok nak kemarin jadi itu sego nak sithik jadi ini apa, pupo. Itu istilahnya udah beda. Makanya kita itu kaya, dalam arti bahasa Jawa itu sangat kaya sekali tentang bahasa, dan ini perlu yang namanya dilestarikan ya. Ya, jadi untuk kita sendiri bahasa Jawa atau orang Indonesia, jika ingin mempertahankan bahasanya di era digital, yang generasi milenial ini, ayo jenengan atau teman-teman yang lainnya kalau bisa membuat aplikasi, atau mungkin anak IT yang bisa coba ini dibuat yang namanya database ya, database untuk membuat peralihan antara bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa Krama Inggil, sehingga nanti anak-anak tidak ketinggalan dalam arti membahasakan bahasa yang sopan santun seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari M Yusrul Niam _Aula Muna. Saya Yusrul dari Semarang mau tanya, sejarah dan permulaan generasi emas mulai menjadi tren di kalangan kita itu sejak kapan? Usia berapa orang disebut masa-masa generasi emas? Soalnya usia saya 32 tahun, apakah masih pantas dinobatkan termasuk usia-usia generasi emas? Pertanyaan terakhir, efektifkah pengaruh punishment terhadap pembentukan akhlakul karimah di lingkungan sekolah atau anak usia dini? Makasih. Ya, kita ke istilah generasi emas ya. Berarti generasi emas itu adalah generasi yang mendatang. Dikatakan generasi emas itu ketika usia Indonesia ini sudah masuk ke 1 abad. Nah, Indonesia masuk ke 1 abad itu tahun berapa? Ya, kalau Indonesia lahirnya 1945. Berarti untuk nanti 1 abadnya 40
2045. Jadi generasi yang mengikuti tahun 2045 itu termasuk generasi emas, ya. Dalam arti generasi itu adalah masa. Generasi itu adalah pemuda yang di masa usianya itu bisa mencapai generasi emas tersebut. Lah, generasi emas tersebut itu ya apa ya? Yang harus dipertahankan hanya tadi, karena ini lingkungannya dengan era digital dan media dan lain sebagainya yang lebih berkembang daripada lainnya, maka kita harus bisa yang namanya memfilter dan juga menyaring yang namanya seperti kebiasaan-kebiasaan atau mungkin adat istiadat orang luar, dalam arti pintar menyaring, dan juga bisa menjaga yang namanya nilai-nilai para salafus soleh. Dan arti yang saya berikan di sini adalah al-muhafadzatu ala qadimi soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Dalam arti masih tetap menjaga eksistensi nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh para salafus soleh, ya, nilai adab, sopan santun seperti tadi menggunakan bahasa krama, injil dan lain sebagainya. Bagaimana tindak tunduk kita kepada orang tua, tindak tunduk kita kepada guru, tindak tunduk kita kepada masyarakat dan lain sebagainya. Tapi juga pinter yang namanya mencari-cari yang namanya tadi, ya, yang terbaru tapi tidak mempengaruhi. Jadi wal ahdu bil jadil aslah, yang baik untuk dirinya sendiri. Itu yang perlu kita saring. Nah, terus yang pertanyaan selanjutnya tadi mengenai punishment, ya, Pak, ya. Lah, punishment apakah itu cocok untuk di era sekarang? Ya, punishment sendiri itu sudah pernah dilakukan zamannya Rasulullah. Pernah Rasulullah itu menjewer salah dua anak, ya. Satu diantaranya itu Abdullah bin Bashir dan sama Nu'man bin Bashar. Ya, karena nakal terus Rasulullah menjewer, tapi jangan dinasihati. Selain itu ada lagi perintah Rasulullah untuk mengajari anak ketika anak tersebut tidak melakukan sholat. Pernah ya mendengar, ya, Pak, ya? Muru auladakum bisolati, kamu ajarilah, perintahlah anak-anak kalian bisolati, dengan melakukan sholat. Bahwa abna usab isinina, dalam arti ketika dia sudah usia 7 tahun. Terus wadribuhum, ya, wahum, dan pukulilah anak kamu ketika anak tadi sudah berusia 10 tahun. Berarti di sini mengindikasikan kalau pukulan itu bisa dilakukan jika anak tersebut melakukan bandel atau yang lain. Tapi yang namanya punishment di sini harus bertahap, ya, Pak, ya. Ya, bertahap dalam arti yang pertama dinasihati dulu, yang kedua mungkin punishment yang meringankan seperti tadi. Yang kedua boleh memukul, tapi dengan catatan, satu, tidak boleh membuat luka permanen pada kulit anak tadi, atau menggunakan benda tajam atau benda keras, ya. Terus tidak boleh sang guru tadi marah memukul dalam keadaan marah, ya, dalam arti mukulnya itu dalam keadaan dia itu sadar, ya, dalam arti tidak langsung dalam keadaan marah besar. Nanti kalau malah besar, yang pukulannya akan besar, gitu kan, itu. Makanya cuma sebagai getakan saja. Terus yang terakhir, jika anak sudah meminta maaf, itu harus dihentikan. Dalam arti boleh dilakukan punishment tersebut hanya sebagai hukuman aja, dan itu harus melakukan sebuah protokol atau standar sendiri, ya. Dalam arti kadar-kadar yang harus diterapkan, gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, ya, dari Dewi Hel. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana kriteria seorang dikatakan mempunyai akhlakul karimah? Bagaimana pendapat narasumber tentang perkataan, meskipun tidak sholat, yang penting akhlaknya baik? Dan yang terakhir, kapan seorang bisa dikatakan berakhlak mulia, melihat kehidupan sekarang yang lebih cenderung dengan jargon bodoh amat yang mengakibatkan semakin tipisnya sopan santun manusia terhadap masyarakat sekitarnya? Oke, ya. Kita tahu sendiri akhlak tadi kan apa sih? Majmu'atul ma'ani wa sifati al-mustaqarrah fin nafsi. Jadi adalah sekumpulan nilai-nilai atau sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa tersebut, yang tadinya melahirkan tasdurul af'al, yang nantinya akan melahirkan perlakuan-perlakuan bisuhulatin au bisirin, dalam arti perlakuan tersebut tidak disadari, dalam arti dengan cara yang mudah. Wala bi ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin, dan tidak menggunakan yang namanya pemikiran atau pertimbangan. Lah, di sini akhlak sendiri itu ada beberapa tujuan yang harus dilaksanakan, Mbak. Karena akhlak di sini kan tadi kan konotasinya masuknya ke Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lah, kalau konotasinya di Al-Qur'an dan As-Sunnah itu hubungannya tidak ke Allah saja. Jadi hubungannya kepada hablum minallah, hablum minan nas, ya, hablum minal makhluqat, dalam arti hubungan dengan makhluk yang lain. Lah, bagaimana kalau kita hubungannya manusia dengan baik,
manusia kok baik, maka hubungan dengan Allah kok kurang baik, maka bisa dikatakan punya akhlak, tapi akhlaknya belum sempurna. Makanya akhlak tadi kan menjadi sebuah parameter ya, dalam arti tolak ukur tentang keimanan orang tersebut. Makanya ada yang mengatakan akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Makanya menjadi tolak ukur iman ini seberapa sih? Ya, makanya kalau ada orang kok berbuat baik tapi belum bisa melaksanakan sholat, maka bisa dikatakan dia imannya masih setengah-setengah. Makanya iman kan tidak langsung tinggi terus. Ya, ada yang kadang kurang, kadang tinggi, kadang kurang lagi, seperti itu. Jadi ya pengen akhlaknya lebih bagus, ya kita harus bisa menyetarakan semuanya. Ya akhlak dengan Allah lebih bagus dalam arti melakukan sholat, ya ta'muru bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, dalam arti melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Terus hubungan dengan manusia, tahu toleransi, tenggang rasa dengan sesamanya, dengan lingkungan, tidak membuat kerusakan, tidak suka menebang pohon. Lah ini termasuk akhlak. Lah akhlak kalau di sini tidak dilakukan secara kesempurnaan, secara kafah, nanti juga akan tidak imbang. Nah, makanya ketika ada orang kok tidak bisa mengamalkan tidak imbang, maka nantinya termasuk orang yang rugi, Mbak. Ya makanya ada hadis yang mengatakan ya, atadrunal muflis, wahai para sahabat, kamu tahu orang yang rugi itu bagaimana? Sahabat mengatakan al-muflis malla dirhamalahu wala mata, yang tidak punya dirham sama kesenangan. Di situ Rasulullah tertawa. Tidak seperti itu wahai para sahabat. Sing diarani muflis itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyaman wa zakatin wa halum wajid, dia salat, zakat dan yang lainnya, tapi hubungan manusianya jelek. Ya, dalam arti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala hadza, itu juga demikian, tapi cuman kan dibalik. Jadi kan dia hubungannya manusia baik tapi hubungannya sama Allah tidak baik. Itu juga termasuk orang yang sangat merugi. Dalam arti harus kita melengkapi lebih baik. Gitu ya. Harus imbang gitu. Ya. Baik, dari jawaban yang telah disampaikan oleh Gus Baha tadi bisa diambil kesimpulan bahwa penanaman akhlak terpuji dimulai dari sejak dini sehingga akan membentuk karakter yang baik dalam diri anak. Seperti kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang dijelaskan itu untuk menanamkan akhlakul karimah pada anak, seharusnya orang tua bisa memberikan contoh atau langsung praktek langsung biar anak itu bisa mencontoh orang tuanya. Jadi nggak hanya sebatas ucapan saja. Ya, seperti istilahnya lisanul hal afsahu min lisanil maqal, Mbak. Jadi bahasa praktek orang tua itu lebih kena daripada bahasa ucapan. Jadi perintah-perintah saja kok tidak dibarengi dengan perlakuan dari orang tua. Ya perintah untuk sholat tapi tidak melakukan sholat, lah itu anak kira-kira mikir tidak? Orang tua saya nggak sholat, kenapa saya sholat? Nah, iya seperti itu. Ya monggo dilanjut. Ya. Oke baik, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Gus Baha. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah jalla wa ala subhanallah malikal malaku subhanallah yamut subhan kutusur bil malaikatir ruh falakal hamdu tatardu falakal hamdu ba'da ridha falakal hamdu idza radid Allahumma lakal hamdu kalladina qulu khairum mimma naqul walaka salatu wa nusuka mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-manan badi'us samawati wal ardi ya jalal ikram ya ya awalal awalin ya akhirul akhirin ya dal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil hakim iqdi hajatina bi qarib Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil awalin wa sallim sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sallim sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin assalatu wassalam fil malaika wa ala alika ya sayyidina rasulullah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin aghizna syarra bi zidillah Allahumma inna nas'aluka bi sayyidina Muhammad an taqabbal Allahumma inna nas'aluka bi sayyidina Muhammad ilman nafi'a wa amalan mutaqabbara wa rizqan wasi'an mubarakan biyasyara min ghairi ta'abin wal masyaqqatin wa lidharin nasabin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi fadli fa fahamna Sulaiman wa qul la ataina hukman wa ilma wa saharna ma adawutal jibala yusabbihuna wa tawara wa kunna fa'irin ya hayyu ya qayyum ya rabbi Musa wa Haruna wa Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bi judatil hifdzi wa
suriatil fahmi warzuqnil hikmata wa ma'rifata dhihni bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma ya Allahumma ya Allah Allahumma ij'alni minal aidin wal faizin wal maqbulin wa la taj'alna minal maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil ma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil ma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil ma Rabbis alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Sekian acara Q&A dari Posko 13. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.